baru gimana? Apa HP saya yang bermasalah? Apa laptop saya bermasalah? Tadi ngeblur, sekarang udah Mas Pandu. Oh iya. Saya kok jadi ikut-ikutan Mas Pandu? Saya kan manggilnya Mas. Mas Dimas. Maaf ya Mas, bercanda. Biar jenengan nggak gitulah. Ya, monggo lanjut. Sudah terlihat jelas ya? Sudah. Baik, yang terhormat Bu Alvin Yusliana Ekawati SPD MPD, yang saya hormati pula Dr. Daruwah Yunisi SSI MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Dimas Pandu Mahardika, selaku mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2017, untuk mempresentasikan hasil pembuatan makalah LabFIS atau eksperimen fisika 2 saya yang berjudul pembuatan alat percobaan berbantuan sensor LDL atau lag dependent resistor dengan sistem akuisisi data Excel untuk menentukan koefisien gesekan kinetik. Pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas selaku presenter yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua kajian teori, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Baik, izinkan saya memulainya dengan menjelaskan atau memaparkan latar belakang penelitian saya. Pada kesempatan kali ini, latar belakang yang saya gunakan yaitu urgensinya pembelajaran gaya gesek pada peserta didik, di mana gaya gesek itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang tampak pada gambar bergerak singkat ini, di mana gaya gesek mampu membantu kita sebagai manusia untuk berjalan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada buku Halliday, Resnick, dan Walker pada tahun 2010 halaman 131 yang menyatakan bahwa gaya yang menghambat pergerakan benda disebut dengan gaya gesek. Nilai dari gaya gesek ini dipengaruhi oleh sifat permukaan benda, yang mana sifat permukaan benda ini berkaitan juga dengan koefisien gesekan. Koefisien gesekan itu dapat diartikan sebagai bilangan tak berdimensi yang dipengaruhi oleh bahan dan permukaan benda atau lintasan. Maka dari itu, penulis di sini berinisiasi untuk membuat sebuah alat dan juga menjelaskan prinsip kerja alat tersebut yang berkaitan dengan penentuan koefisien gesekan kinetik pada benda, pada balok kayu terhadap berbagai jenis lintasan. Tentunya beserta dengan nilai koefisien gesekan kinetik tersebut. Kemudian untuk kajian teori yang penulis gunakan, ada 5 kajian teori. Yang pertama mengenai gaya, yang kedua mengenai hukum Newton, dan yang ketiga mengenai koefisien gesekan kinetik. Ketiga kajian teori ini penulis gunakan untuk menentukan, untuk menganalisis, baik itu menganalisis bagaimana cara kita atau penulis menentukan besarnya koefisien gesekan kinetik, dan juga bagaimana cara untuk menganalisis hasil percobaan yang didapatkan. Selain itu, ketiga kajian teori ini juga digunakan untuk membantu penulis atau peneliti dalam membuat alat, sehingga dapat memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja alat. Kemudian untuk kajian teori keempat dan kelima mengenai Arduino dan sensor LDL, di mana Arduino ini merupakan microcontroller, jadi alat yang untuk mengatur atau mengontrol kinerja dari alat elektronik lain. Sedangkan yang sensor LDL di sini sebagai sensor untuk sehingga kita dapat mengetahui waktu tempuh benda tersebut. Nah, kedua kajian teori ini digunakan sebagai sebuah terobosan teknologi baru dalam penentuan koefisien gesekan kinetik. Kemudian, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini, peneliti atau penulis melakukan penelitian atau percobaan di bengkel fisika, bengkel pendidikan fisika FKIP UNS mulai bulan Desember 2020 hingga April 2021, di mana alat dan bahan yang digunakan selama percobaan meliputi yang pertama Arduino beserta dengan kabel USB-nya. Kemudian ada balok kayu, ada lintasannya. Lintasannya ada 3 jenis lintasan. Yang pertama lintasan kayu, yang kedua lintasan kaca, dan terakhir lintasan elektronik. Kemudian ada beban kayu, ada kabel, ada tali. Kemudian untuk sensor pengukur waktunya, peneliti menggunakan sensor LDL berjumlah 6 buah. Ada
lase 5 volt sebagai cahaya yang memancarkan kepada sensor LDL, dan juga karena ini berbasis akuisisi data Excel, tentu kita menggunakan laptop, di mana laptop tersebut sudah terbuka atau terinstall PLSDAP, di mana PLSDAP ini merupakan add-ons dari Microsoft Excel. Kemudian untuk cara kerja alat yang saya buat, di sini saya akan menampilkan video. Video mengenai cara kerja dari videonya, apakah sudah terlihat belum? Sudah terlihatkah videonya? Baik. Pastikan balok kayu pada ujung lintasan. Balok kayu ini telah dihubungkan dengan cara kerja alat saya cukup sederhana. Pertama, posisikan balok kayu pada ujung lintasan. Balok kayu ini telah dihubungkan dengan beban menggunakan tali melalui katrol. Lalu, balok kayu ini cukup dilepaskan sehingga balok kayu akan bergerak akibat dari adanya gaya berat dari beban. Balok kayu akan menutupi sensor cahaya, yang mana sensor LDL ini akan membaca waktu yang dibutuhkan. Sebelum kita melepaskan, terlebih dahulu kita klik connect pada PLSDAP, yang artinya sensor LDL mulai membaca. PLSDAP akan menampilkan waktu berupa stopwatch dan intensitas cahaya yang ditangkap oleh LDL, di mana waktu yang kita gunakan yaitu waktu ketika balok kayu atau balok objek tepat melintasi LDL, sehingga intensitas cahaya yang ditampilkan atau ditangkap oleh LDL pun sedikit. Hal ini ditujukan dengan kata terbaca pada kolom keterangan pada baris pertama sendiri. Maaf bentar. Baik, itu tadi mengenai cara kerja alat yang saya buat. Dari alat yang saya buat itu kita akan mendapatkan waktu tempuh dan juga di mana jarak antara sensor itu berjumlah 7 cm. Maka dari kedua data itu kita akan memperoleh nilai dari koefisien gesekan kinetik menggunakan persamaan ini, di mana persamaan ini didapatkan dari penurunan hukum Newton kedua ataupun hukum Newton pertama juga bisa, kedua dan pertama. Ini hasil yang diperoleh koefisien gesekan kinetik pada kayu data ke-1. Di sini menunjukkan data ke-1. Maksudnya apa? Jadi sensor ke-1 dan sensor kedua itu menampilkan waktu yang ditempuh balok ketika dia melintasi sensor 1 dan juga ketika balok itu menutupi pada sensor kedua. Maka diperoleh dua waktu. Nah, di antara dua waktu itu kita dapat menentukan kecepatan kemudian percepatan, sehingga didapatkan seperti ini. Data ke-1, data kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan kemudian setelah mendapatkan percepatan ini menggunakan persamaan yang sebelumnya, kita dapat memperoleh koefisien gesekan kinetik. Begitu juga dengan ketika kayu pada kaca dan juga kayu pada turnip. Setelah itu, setelah memperoleh 5 data itu, maka kita dapat membuat analisis lebih lanjut sehingga didapatkan kesimpulan seperti ini, di mana koefisien gesekan kinetik kayu pada kayu sebesar 0,260 plus minus 0,030, kemudian kayu pada kaca 0,370 plus minus 0,020, kayu pada Ethernet sebesar 0,571 plus
minus 0,007. Dengan lala sebesar 30%, kayu pada kaca sebesar 94,21%, dengan kayu pada arsenid. Ini keterbatasan penilaian saya di mana pada saat saya mencari dasar teori, di mana lalat itu didapatkan dengan membandingkan hasil percobaan yang saya peroleh dengan dasar teori. Nah, pada saat saya mencari sumber referensi, ternyata untuk penelitian mengenai koefisien gesekan pada Ethernet itu sangat sedikit, bahkan sulit ditemukan. Hal ini dikarenakan beberapa penelitian di luar negeri sudah menjarangkan atau meminimalkan penelitian dari Ethernet karena dampak negatifnya, sehingga saya kesulitan dalam menemukan dasar teori mengenai kayu pada Ethernet. Berdasarkan hal ini, yang kesimpulan di bawah ini dapat disimpulkan bahwa jika dilihat pada hasil koefisien gesekan kinetik, kayu pada kayu lebih rendah dibandingkan kayu pada kaca maupun kayu pada Ethernet. Tetapi lalatnya cukup tinggi, 30% dan juga 94,21%. Lalat ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan yang cukup jauh dibandingkan dengan dasar teori. Hal ini dikarenakan alat yang saya buat itu kemiringannya nggak rata. Jadi ketika saya melakukan percobaan, balok kayu bergeraknya kurang begitu mulus, sehingga pergerakan baloknya tidak bisa dikatakan stabil. Kemudian jarak antar sensornya itu cukup dekat, sehingga alat yang saya sensor ketika membaca itu kurang begitu teliti, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat yang saya buat itu lebih cocok dibuat demonstrasi. Kemudian yang terakhir mengenai kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan saya bahwa prinsip kerja alat saya cukup sederhana, di mana sensor ADL itu berfungsi sebagai sensor pengukur waktu, di mana ketika sensor ini membaca waktu tempuh benda, maka waktu tempuh akan ditransfer atau diakuisisi data menuju Microsoft Excel. Kemudian oleh Microsoft Excel dilakukanlah sebuah proses penganalisisan sehingga diperoleh koefisien gesekan kinetik. Kemudian yang kedua, di mana nilai dari koefisien gesekan kayu pada kayu sebesar 0,260 plus minus 0,030, sedangkan pada kayu pada kaca 0,369 plus minus 0,016, yang terakhir kayu pada Ethernet 0,571 plus minus 0,007. Saran yang saya buat, saran saya kepada penelitian yang berlanjut, sebaiknya alatnya lebih dipersiapkan lebih matang, terutama bagian desain alat percobaan, baik itu menyusun kabel-kabel ataupun menyusun bagaimana alat itu bekerja. Baik, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator Bu Elvin. Terima kasih Mas Pandu. Oke, seperti yang sudah kita rencanakan tadi, silahkan bagi audiens yang mau bertanya, monggo silahkan. Izin bertanya? Silahkan, monggo Mbak Rifa. Saya Rifa Salsabila, izin bertanya. Tadi itu kan alatnya dikoneksi ke laptop pakai Excel gitu ya Mas. Itu apakah semua Excel bisa diinstal ke Arduino-nya atau mungkin ada spesifikasi minimumnya gitu? Terima kasih. Langsung saya jawab atau bagaimana Bu Elvin? Ya, monggo, silakan satu pertanyaan langsung dijawab biar nggak lupa. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Rifa. Pada alat saya yang buat itu cukup minimum system requirement itu untuk bisa membuka PLS DAC. Nah, PLS DAC itu bisa dibuka pada Microsoft Excel dari 2000 pun juga bisa dibuka. Jadi minimum system requirement itu cukup ringan. Di berbagai laptop keluaran 2000 ke atas itu sudah bisa untuk membuka PLS DAC. Sehingga jika ditanyakan apakah minimumnya semua laptop yang bisa membuka Microsoft Excel tahun 2000 sampai 2003 itu kan paling kecil zaman sekarang, itu sudah bisa menjalankan alat percobaan saya. Ya, terima kasih. Minimal Excel-nya 2000 ya. Ya.
Kalau di bawah itu berarti belum dicoba ya sama Mas Dimas ya, karena pakainya 2000 ya. Kalau untuk di bawahnya sepertinya belum bisa Bu, karena belum support ke PL stack-nya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Rozin di chat Mas. Monggo. Iya, saya buka. Pembelian komponen alat itu di mana dan estimasi biayanya berapa? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rozin. Untuk alat inti, untuk pembuatan alat saya, itu saya akan membahas yang bagian inti-inti saja ya. Bagian LDL, fase 5 volt Arduino Uno. Untuk LDL itu sangat murah, 500 perak sampai 1.500 yang paling mahal. Itu satu buah. Murah ya berarti ya? Ya, untuk LDL. Kemudian ada lase 5 volt, itu cukup 3.500 satu buah. Jadi kalau saya pakai 6, jadi 3.500 kali 6 sekitar ya berapa? Kemudian Arduino Uno itu mungkin cukup mahal, 90.000 ke atas beserta dengan kabel USB-nya. Kemudian ada resistor dan lain-lain, mungkin cukup ringan. Resistor itu cuma Rp200. Kemudian alat-alat pendukungnya juga menyesuaikan kebutuhan. Kalau balok kayu saya itu saya menggunakan bekas punya cutting, jadi nggak bayar. Ya kalau membuat alat estimasi sekitar 150.000 sudah bisa membuat alat seperti ini. Ya, terima kasih Mas Soji. Kalau misalnya dari alatnya Mas Pandu ini kan sebetulnya masih bisa variabelnya divariasikan lagi ya kembali ya Mas ya? Iya, masih jadi bisa. Masih kalau ada yang tertarik untuk istilahnya lebih dengan tema yang lain ya, dengan target tujuan yang sedikit berbeda dengan memanfaatkan alat ini, saat ini masih dimungkinkan untuk dikembangkan lagi ya, digunakan dengan mungkin sedikit prosedur yang berbeda atau dengan variabel yang divariasikan berbeda, silakan masih bisa. Jadi di Prodi Pendidikan Fisika itu harapannya bahwa alat-alat yang sudah dikembangkan kakak kelas itu daripada menjadi tumpukan yang kurang berarti, itu masih bisa dimanfaatkan lagi. Asalkan ya memang ada ada target dan atau ada pengembangan dari yang ditelitinya ya, entah variabelnya divariasikan atau diganti bahannya. Misalnya ini kan yang diganti oleh Mas Pandu itu kan selain posisi LDR-nya juga ini ya Mas ya, alasnya yang berbeda-beda ya? Ya. Alasnya sama nggak sih kemarin? Alasnya sama Bu, saya lebih ke sensornya Bu. Ya, sensornya beda. Sensornya aja yang beda. Sama Arduino Uno, kalau dulu nggak pakai Arduino, saya pakai Arduino. Ini lebih bisa di-upgrade lagi. Kemarin sebenarnya ada beberapa yang masih kita diskusikan belum selesai. Udah deh nanti kalau ada yang mau mengembangkan lagi ya Mas ya. Karena kemarin juga dengan apa yang sudah dikembangkan Mas Pandu ini ternyata sudah cukup merepotkan ya, daripada nanti nggak selesai-selesai. Sudahlah. Nanti silakan nanti yang mau mengembangkan ke depannya. Begitu ya Mas Rozin. Selanjutnya satu pertanyaan lagi, monggo. Oh, ini dari Mas Ridwan, Mas Pandu. Ya. Apa saja kesulitan dalam pembuatan alat dan bagaimana solusinya? Monggo, silakan dijawab. Baik, kesulitan alat tentu yang pertama mendesain alat, bagaimana menyesuaikan sensor LDR dan juga fase 5 volt. Jadi menyesuaikan alatnya, mendesain yang pertama. Kalau solusinya untuk mendesain, kita cari banyak referensi di internet mengenai pembuatan alat-alat berbasis Arduino. Kemudian yang kedua mengenai, kemarin juga sempat kesulitan mengenai pemrogramannya atau codingnya pada Arduino Uno. Itu juga saya berkonsultasi ke Mas Febri bagaimana supaya alat ini bisa membaca. Saya kan juga menyesuaikan balok objek saya dan juga sensor LDR saya. Jadi untuk masalah pemrograman bisa cari referensi di internet ataupun tanya ke kakak tingkat seperti Mas Febri. Itu mungkin dua kendala utama yang saya alami mengenai pembuatan alatnya.
Baik, sebenarnya kemarin juga banyak hal yang membuat penelitian ini agak lama ya, pengembangan ini agak lama itu karena manakala mengepaske dengan teori kok agak menyimpang jauh ya, ternyata sudah akhirnya Mas Pandu bisa menyelesaikannya. Jadi kebanyakan dari lab quiz yang dibuat di prodi pendidikan fisika itu justru hasil belajar otodidak ya, dari beberapa sumber ya, tidak mesti dari dosennya saja. Jadi bisa jadi Anda malah justru tantangannya itu dari masalah-masalah atau kesulitan kendala yang terjadi selama perkembangan. Oh, masih ada pertanyaan lagi, satu lagi, monggo Mbak Nurdianti. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Ini Bu, izin bertanya Mas Dimas. Mas Dimas menggunakan ini kan LDR-nya untuk bantuan sensornya. Mungkin tadi belum dijelaskan atau seperti alasan menggunakan LDR itu sendiri gitu. Mungkin ketika untuk mengukur jarak tempuh gitu ada beberapa sensor lain yang memungkinkan, tetapi Mas Dimas memilih ini mungkin ada pertimbangan atau alasannya kenapa gitu Mas. Terima kasih. Ya, monggo Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Nurdianti. Untuk pemilihan sensor LDR, saya atau banyak sekali faktor-faktor yang membuat saya memilih sensor LDR, seperti faktor harga juga bisa, karena di beberapa sumber internet itu beberapa sensor harganya pun di atas rata-rata atau di atas 10.000, bahkan ada yang sampai ratusan ribu mengenai harga. Kemudian mengenai kemudahan penggunaannya, karena sensor LDR itu masih basisnya analog, jadi cukup ketika ada cahaya masuk itu sensor LDR langsung menampilkannya. Jadi karena sensor LDR masih berbasis analog, jadi mudah untuk diatur pada Arduino. Mungkin dua pertimbangan itu yang membuat saya memilih sensor ini sebagai sensor pembaca waktunya. Mungkin terima kasih Mas Baru. Tapi mungkin kalau untuk pengaruh di keakuratan gitu karena masih analog itu apakah berpengaruh juga? Kalau masalah keakuratan itu mungkin lebih ke arah setting alat. Jadi kan ini basisnya Arduino. Maka kalau masalah keakuratan kita harus men-setting di bagian pemrogramannya data yang terbaca di sensor itu, karena sistem alat saya juga melihat misalkan 900, kan saya membaca intensitas cahaya, yang terbaca intensitas cahaya itu 900, maka saya sesuaikan dengan pemrogramannya. Jadi kalau kalkulatan masalah pemrograman, dan juga bisa mungkin itu keterbatasan alat saya juga di bagian sensor ini, bahwa dia tuh nggak cepat ambil data, nggak cepat masuk datanya. Walaupun demikian, kalau keakuratan bisa beberapa faktor, salah satunya di bagian sensornya ataupun masalah pemrogramannya. Oh ya, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Mas Pandu. Baik. Masih ada lagi atau cukup? Masih ada yang mau nggak bertanya? Monggo. Tidak ada? Masih ada? Monggo. Saya hitung sampai 10 nih ya. Baik, kalau tidak udah dihitung sama Bunda Daru nih. Oke, monggo Bunda Daru langsung aja. Silakan monggo. Maaf ya teman-teman mahasiswa, saya terlalu semangat ini kalau mau bertanya sama Mas Dimas. Terakhir kita berjumpa dalam kuliah yang terus kita daring itu ya Mas Dimas. Iya, ya Bunda Daru. Oke. Ini saya langsung mulai aja Bu Elvin. Ya, monggo silakan. Saya tidak pandai untuk bahasa basi. Dilihat dari presentasi Mas Dimas dan cara menjawab Mas Dimas ke pertanyaan dari teman-teman, sepertinya Mas Dimas habis ini langsung ujian skripsi ya. Lah sudah siap kok ini yuk. Semangat ya Mas. Ya, siap. Ini kan langkah akhir sebelum jenengan mengikuti ujian skripsi. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana rencana penggunaan alat ini dalam pembelajaran di SMA, Mas? Di SMA. Ya, kan ini jenengan pendidikan fisika itu kan
calon guru SMA. Jadi kira-kira ini rencana alat ini dalam pembelajaran di SMA gimana, Mas? Baik, kalau bagian rencana pembelajaran, pada saat saya presentasi tadi, saya menyalahkan ini sebagai demonstrasi. Karena dikarenakan bagian keakuratannya masih belum dikatakan baik. Maka di bagian ini demonstrasi bahwa guru dapat mendemonstrasikannya di depan kelas. Kemudian siswa dapat memperhatikan ataupun salah satu perwakilan siswa maju untuk membantu guru dalam memperagakan koefisien gesekan kinetiknya. Sambil guru menjelaskan cara kerjanya, siswa juga memperhatikan apa saja yang berkaitan dengan gaya gesek. Kan ketika balok kayu itu bergesekan dengan lintasan, guru juga menyuruh siswa untuk memperhatikan bagaimana keadaan lintasan ini. Saya kan memakai 3 lintasan. Lintasan pertama ada lintasan kayu, lintasan kaca, dan lintasan internet. Maka siswa memperhatikan perbedaan 3 lintasan itu. Maka didapatkan bahwa 3 lintasan itu berbeda di bagian kekasarannya. Jika kita kaitkan dengan gaya gesek, kekasaran itu berhubungan dengan sifat permukaan benda. Maka gaya gesek dapat dikatakan memiliki hubungan atau dipengaruhi oleh sifat permukaan benda meliputi kekasaran tersebut. Maka itu. Jadi saya menonjolkan lebih ke kekasaran benda, kekasaran permukaannya yang sebagai bahan pembelajaran kepada siswa. Iya, Mas. Tadi sebenarnya awalnya harusnya menurut saya loh, J, karena ini saya anggap aja orang awam gitu, J. Pertanyaan itu dari orang awam. Harusnya dari depan tadi jenengan menyampaikan bahwa media jenengan ini bisa digunakan di pembelajaran subbab apa gitu, Mas. Ya. Tahu nggak? Karena kan di SMA kan ada itunya, J. Kan jenengan ya hafal, bukan saya. Tapi benar jawabannya gitu. Jadi kan terlalu lengkap jawabannya. Karena yang bagi guru nanti menyampaikannya bukan menonjolkan kekurangannya. Kekurangannya kan ini karena jenengan sedang diuji di sini. Tapi kalau di kelas itu tidak menyampaikan yang itu, Mas. Karena di depannya jenengan sudah menyebutkan bahwa jenengan akan demonstrasi. Gitu sih, Mas. Kecuali kalau siswanya akan mengambil data, lah itu baru disampaikan, karena nanti mengambil data ada resiko error yang jenengan sebutkan tadi, itu sih. Jadi jenengan terlalu sangat jelas penjelasannya. Jadi nanti kalau misalnya diizinkan untuk revisi, bukan revisi ini sih yang jenengan lakukan, tapi saya kan akan minta apa yang saya tanyakan nanti ditulis di lampiran. Nah itu jenengan memulai dengan menjawab pertanyaan saya ini, mulai dengan ini akan disampaikan misalnya adalah materi ini. Oke, karena kemudian dilakukan secara demo. Terus jawabannya seperti yang jenengan jawab tadi. Gitu ya, Mas Dimas ya? Siap, Oke, makanya saya bilang jenengan sudah siap untuk ujian skripsi karena cara menjawabnya sangat lengkap. Oke, saya lanjutkan yang tadi, Mas. Ya. Bagaimana cara membawa alat ini? Jenengan kan tadi bilang kemungkinan akan dilakukan secara demo oleh guru. Misalnya gurunya adalah jenengan gitu ya. Ini cara membawa alatnya gimana, Mas? Ke sekolah. Ke sekolah. Apa? Ke sekolah. Apakah itu maksudnya membawa alat ini atau membawa ke materi pembelajaran? Maaf Mas Dimas, baru saja sinyal saya putus. Bisa diulangi? Cara membawa alatnya ke... Cara membawanya, Mas. Cara bukan membawa alatnya, bukan membawakannya. Membawakan sudah dijawab yang nomor 1 tadi.
cara membawa alatnya itu. Kan tadi jenengan di video kan alatnya besar. Kalau laptop saya tahu cara membawanya. Jadi masukkan tas yang ransel gitu lebih aman gitu. Tapi kalau yang alatnya nggak ada yang ketawa, nggak ada videonya yang lain kecuali Bu Elvin ya. Jadi ini membawa alatnya ini di kelas gimana Mas? Ke sekolah. Maaf Bu, sebelumnya di laptop saya ini internetnya error. Jadi saya Nggak apa-apa, sebelumnya ke ayo. ya. Nggak apa-apa. barengan Nggak apa-apa, sama dijawab aja. tadi. Saya juga error tadi. Nggak apa-apa Mas, langsung dijawab aja. Bagaimana cara membawa dengan alat yang besarnya itu loh? Halo. Kalau kata Mas Rozi memindahkan alatnya bagaimana? Ya, boleh. Kalau memindahkan alatnya, mungkin minta bantuan teman-teman atau adik-adik siswa-siswa yang di sekolah. Loh, enggak, dari rumah no. Itu jenengan bawa dari mana? Gimana toh Mas Dimas ini? Untuk pembelajaran daring toh Bu? Bukan. Jadi jenengan membawa ini jenengan kan kalau daring kan pakai video aja udah cukup Mas Dimas. Video jenengan sudah bagus. Saya belum memuji bagian video karena yang video setelah ini pertanyaannya. Jadi ketika ini bukan kelas daring, ini kelas luring kan jenengan mengatakan bahwa akan demo, bukan praktikum, itu sudah benar. Terus jenengan ini membawa alatnya itu gimana gitu loh Mas? Caranya bagaimana membawa alatnya itu? Kalau membawa alatnya ke kelas, Ya. mungkin bisa minta bantuan adik-adik siswa SMA untuk membawa misal pembelajaran pertama, mungkin sebelum pembelajaran itu saya minta perwakilan dari kelas itu untuk membantu guru membawanya ke kelas. Itu dari mana? Dari ruang guru? Ya, dari ruang guru juga bisa. Nah Ataupun ini di loh, sekolah bisa. bukan. Yang dari rumah jenengan. Dari asal alat ini dari ke rumah. sekolah. Bantuan teman-teman mahasiswa mungkin. Gitu. Maksud saya siapa tahu Mas Dimas ini sudah merancang ini kalau akan saya bawa ke sekolah. Ya. Ini maaf ya Mas Dimas, ini ibu-ibu tuh biasanya kalau belanja itu kan ada hal packing lah itu loh. Saya membayangkannya ini Mas Dimas packingnya gimana untuk membawa ke sekolah? Apakah tetap utuh gitu atau maaf ya kalau saya pakai bahasa Jawa ini teman-teman yang tidak paham bahasa Jawa, atau dipreteli dulu terus nanti dipasang lagi di sekolah gitu Mas Dimas. Maksud saya karena jenengan tadi ketika memperagakan kan saya memperhatikan video nih, maaf ya kalau saya melihat ukuran itu tangan jenengan ketika memegang balok itu saya anggap tangan jenengan aja itu berarti kan papannya panjang gitu loh Mas. Nah makanya saya membayangkan itu membawanya ke sekolah bagaimana. Misalnya jawaban paling gampang untuk saya aja karena saya ibu-ibu yang nggak terlalu pandai di jalan gitu aja, itu ya saya pakai taksi toh Bu, terus saya masukkan taksi terus saya bawa ke sekolah selesai. Tapi kan itu versi saya sebagai ibu-ibu yang low gitu je. Tapi kalau Mas Dimas cara membawanya gimana? Siapa tahu sudah, karena Mas Dimas kan ini membuat gitu loh, jadi sudah bisa membayangkan ketika akan memindahkan. Ya jawaban Mas Dimas, kok jadi saya yang menjawab? Ya Mas Dimas jawabannya gimana? Kalau cara membawanya mungkin dengan mobil juga bisa karena alat ini cukup dimasukkan di mobil ini cukup, meskipun alat ini cukup berat ataupun dan juga panjang ya alatnya berat karena sebenarnya saya ini mendesain ulang cutting sebelum saya sehingga saya menyesuaikan menggunakan apa adanya, maka dapatnya alat ini kebetulan alatnya berat sekali dari aluminium. Jika ditanya bagaimana membawanya maka bisa dengan mobil, baik itu mobil pickup ataupun taksi. Nah untuk membawa dari bengkel fisika ke mobil itu maka dibutuhkan bantuan dua ataupun dua orang cukup, dimasukkan ke taksi mobil, kemudian dari mobil itu dibawa ke sekolah, maka dibutuh bantuan, mungkin bisa mengajak mahasiswa yang tadi membantu ataupun siswanya yang di sekolah. Nah, gitu, J. Bisa diterima Mas jawabannya. Mungkin sedikit saya tambahkan ya Bu Daru. Berarti kan tadi pertanyaan Bu Daru itu tidak bisa dipreteli ya Mas? Settingnya, setting alatnya tidak bisa untuk dibongkar pasang ya? Atau dilipat seperti sepeda lipat yang mahal itu?
siapa tahunya ya. Nggak bisa, Bu. Jadi alatnya memang sudah kaku seperti itu ya. Kaku, aluminium. Ya. Jadi pengembangan kedepannya bisa itu Bu, mencoba disettingkan alatnya biar bisa dicopotin dulu gitu. Kan kalau ini kan masih dalam kondisi nyimpen sensornya seperti itu ya Mas ya. Jadi kedepannya mungkin ada setting tertentu yang bisa memungkinkan menempatkan sensor itu di bongkar pasang. Nah, kalau ini kan belum ya. Nah, bagian nanti yang disampaikan Bu Elvin ini diletakkan, ditulis di saran ya Mas. Jadi bukan minta Mas Dimas untuk memperbaiki, bukan, tapi diletakkan di saran, atas sarannya Bu Elvin. Dan tadi saya lanjut yang relnya dipotong, bisa dilempet itu ya Bu ya, kan itu kan panjang ya. Monggo aja Mas Dimas nanti menulisnya bagaimana, itu saran untuk yang ke depan yang untuk alatnya itu. Bisa lanjutkan tadi Mas Dimas, jenengan. Jadi perjawabannya dilanjutkan dengan ketika sudah sampai di sekolah, jenengan meminta bantuan ke siswa Mas Dimas.